Bismillahirrahmanirrahim. Malam Jumat kemarin pembahasan tentang yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Samsul malam Jumat pertama tentang Islam, rukun iman dan ihsan. Dan yang terakhir kita bahas tentang ihsan. Mana dalam hadis sini disebutkan Sayyidina Jibril alaihissalam bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa akhbirni anil ihsan." Jelaskan kepadaku hakikatnya ihsan, kata malaikat Jibril alaihissalam. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihsan itu adalah kamu menyembah Allah dengan meyakini bahwa kamu melihat Allah. Dan kalau tidak bisa, yakinlah Allah melihat kamu. Nah, kemarin Al-Bakir bahas tentang yang pertama, tentang bagaimana Habib Umar bin Hafid dalam ceramah beliau menceritakan bahwa burung unta yang besar itu kalau dikejar oleh manusia, dia akan berlari, ngeruk tanah dan menyembunyikan kepalanya. Burung unta punya keyakinan bahwa kalau dia tidak melihat manusia, manusia tidak melihat dia. Ngeruk tanah yang disembunyikan kepalanya, tidak seluruh badan. Dan waktu Habib Umar bin Hafid menyampaikan ini, seluruh jamaah ketawa. Dan Habib Umar bin Hafid melanjutkan, seharusnya burung unta lah yang menertawakan kita, karena kita ini berbuat maksiat, tidak dilihat tidak melihat Allah, melakukan kesalahan tidak melihat Allah, dan kita meyakini bahwa Allah tidak tahu kemaksiatan kita. Dan kemarin Al-Bakir juga jadi pembahasan ini tidak sepenuhnya, bahkan jauh dari sempurna. Al-Bakir bukan orang alim, tidak pernah mondok. Jadi kita berusaha memahaminya sesuai kadar akal kita. Jadi kalau kita berpikir ya apa kita menyembah Allah seakan-akan melihat Allah, dan kalau tidak bisa yakin Allah melihat kita. Kemarin Al-Bakir ngasih perhatian para pegawai Indomaret, Alfamart, pegawai pabrik. Mereka tidak pernah tahu sama bosnya, mereka tidak pernah berjumpa dengan bosnya, tapi saat waktunya kerja mereka berangkat kerja. Suruh pakai almamater biru-biru, suruh pakai baju merah-merah. Bahkan mereka lebih takut sama CCTV daripada sama Allah. Berangkat jam 8, jam 5 pulang, selalu mereka seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena mereka butuh sama kerjaannya, mereka butuh sama gajinya, dan mereka tahu kalau mereka salah bosnya bakal tahu. Sepele kan? Seandainya pemikiran mereka itu, atau kita yang mungkin bekerja di tempat-tempat pembelanjaan atau di pabrik-pabrik, menggunakan keyakinan itu dalam perkenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya setiap gerak-gerik kita akan kita jaga, niscaya setiap tindakan kita akan kita jaga. Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid menyampaikan, Allah mengabarkan dua konsep tentang ihsan ini untuk kita belajar. Yang pertama, al-ma'iyah, kebersamaan Allah dengan makhluknya. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni, ya Muhammad, kalau hambaku nanti bertanya kepadamu tentangku, fa inni qarib, katakanlah aku dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, sedekat apa lebih dekat dari urat leher kita. Nah, kalau kita memahami syahadat kita dengan betul-betul, mengucapkan kalimat syahadat dari hati kita betul-betul, meyakini agama kita agama yang benar betul-betul, niscaya sudah seakan-akan kalau kita bicara bertahun-tahun kita sudah lepas dari balik, sudah punya tanggung jawab sendiri. Tapi seakan-akan agama ini ya sekedar air mengalir kayak air sudah. Orang tua saya Islam ya saya Islam. Jadi kalau seandainya kita berusaha untuk mengenal Allah, masa tidak tutup secara logika seperti itu. Dan yang kedua konsepnya adalah masalah konsep dohir, yaitu kebaikan Allah yang terlihat, yang tampak sekarang.
Orang-orang yang bekerja itu mereka tidak pernah tahu bosnya ngasih langsung cash, enggak. Tapi mereka tahu itu dari bosnya. Karena mereka membuka matanya untuk melihat segala apa-apa yang dimiliki bosnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti tidak ada tempat untuk meminta, tempat bersandar, tempat berlindung. Yang mematikan dan menghidupkan, yang memberi dan menolak, illallah. Nah, kalau kita meyakini itu, maka setiap kebaikan yang datang, setiap bahkan ujian yang datang kepada kita, kita akan berbahagia. Karena apa? Karena kita tahu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalimat paling sering kita ucapkan dalam kehidupan ini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita yang tidak maha pengasih, bahkan kadang punya dengki dan benci sama orang. Kalau ada orang minta tolong, tidak tega mengasih. Kalau ada orang baik sama kita, tidak tega, tidak baik kita sama mereka. Dan kita meyakini Ar-Rahman Ar-Rahim itu, maka niscaya segala ujian yang Allah berikan kepada kita, kita akan senantiasa tersenyum. Tidak akan melihat fadilahnya, tapi kita akan melihat siapa yang memberikan ujian terhadap kita. Dan segala sesuatu yang ada di dunia, meskipun daun yang berguguran, tidak akan pernah terjadi kecuali atas izin Allah. Apalagi setiap hal yang terjadi dalam kehidupannya antum, taufik yang Allah berikan untuk antum kenal majelis ilmu, untuk antum mengenal siapa antum punya nabi, untuk mengenal bagaimana hukumnya ini, hukumnya itu bahkan lebih dalam lagi rasa terima kasih kita kepada Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid nyampaikan, dan sering Al-Fakir sampaikan, makna kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah adalah supaya di hati kita yang paling tampan itu Rasulullah, yang paling suci Rasulullah, yang paling berwibawa Rasulullah, yang paling segala-galanya Rasulullah, taula dan terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyadari itu, maka tidak bergerak kita, tidak bersikap, tidak bertingkah kita, kecuali berpikir nyeneng no